Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, Bapak dan rekan-rekan dari kelas C Hukum Ketenagakerjaan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi mogok kerja dan lockout. Nah, dimana seperti yang kita ketahui bahwa secara historical konteks aksi mogok kerja memang telah hadir pasca reformasi dengan ditandai isu kenaikan upah yang diperjuangkan oleh para buruh atau para pekerja itu sendiri. Nah, faktor yang melatar belakangi adanya mogok kerja itu sendiri yaitu diantaranya terkait tuntutan kebebasan berserikat, tuntutan kenaikan tingkat upah, tuntutan agar diberikan tunjangan di hari raya, bahkan cuti atau menstruasi bagi perempuan. Nah, hak mogok kerja itu dilindungi oleh Konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Di Indonesia, landasan yuridis atau dasar hukum terkait mogok kerja itu memang termanifestasikan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bahwasannya menyampaikan pendapat di muka umum itu merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut pun terajawantahkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait mogok kerja. Nah, pada implementasinya memang bukan hanya negara Indonesia yang melakukan aksi mogok kerja, tetapi negara lain pun melakukan aksi mogok kerja ketika hak-hak para buruh itu terderogasi atau tidak terpenuhi. Nah, seperti contohnya di Eropa Barat, yaitu pada tahun 1970 itu terjadi atau mengalami ribuan kali aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh karena merasa haknya itu tidak terpenuhi. Maka dari itu mereka meminta hak-haknya untuk dipenuhi. Nah, namun aksi mogok kerja yang dilakukan para buruh tentu tidak selamanya diterima oleh pihak perusahaan. Maka dari itu lahirlah sebuah upaya perusahaan untuk melawan aksi mogok kerja itu sendiri, seperti contohnya lockout. Nah, dengan demikian maka kelompok 3 akan membahas lebih komprehensif atau lebih jelas terkait makna, definisi, macam-macam kasus, bahkan upaya mogok kerja dan lockout itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan mogok kerja. Pengertian mogok kerja adalah tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan atas tuntutan atau pelaksanaan hak normatif. Pada prinsipnya, mogok kerja tidak hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan di satu perusahaan, namun dapat pula dilakukan di beberapa perusahaan dalam satu kelompok perusahaan. Sementara itu, pekerja dan atau serikat pekerja dapat mengajukan wakilnya dalam jumlah terbatas kepada instansi atau organisasi atau lembaga untuk mendapat melakukan penyelesaian masalah dalam kerangka perselisihan hubungan industrial yang sedang dihadapi. Selanjutnya ada tujuan mogok kerja, yaitu digunakan sebagai alat untuk mencapai tuntutan para buruh atau pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau ultimatum remedium. Sejak era reformasi, kasus pemogokan marak di mana-mana, bahkan seperti menjadi model. Di satu sisi, sebenarnya hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan para pekerja, karena para pekerja semakin mengetahui hak dan kewajibannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Raffi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Raffi. Saya akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Mogok Kerja, Undang-Undang Dasar Mogok Kerja. Jadi dalam Undang-Undang Dasar Mogok Kerja itu ada Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di pasal 28, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berada di pasal 137 sampai dengan pasal 145. Terus juga ada di keputusan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yaitu di nomor 232/Men/2003, yaitu tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah.
dan juga ada lagi di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu pasal 29, dan yang terakhir ada di Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional atau biasa disingkat dengan ILO mengenai hak dan mogok kerja. Oke, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Valian. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis mogok kerja. Pertama itu, jenis-jenis mogok kerja itu yang dikemukakan oleh Gary Dessler. Ia mengemukakan bahwa jenis mogok kerja itu terdapat 4 jenis utama. Yang pertama itu ada pemogokan ekonomi. Pemogokan ekonomi itu disebabkan karena adanya suatu kegagalan untuk menyepakati syarat-syarat kontrak. Dengan kata lain, karena adanya jalan buntu dari pihak pengusaha dan juga pihak pekerja mengenai suatu kontrak. Kemudian ada pemogokan praktik tenaga kerja yang tidak adil yang dilakukan oleh pihak lain, bertujuan untuk memprotes perilaku ilegal dari si majikan atau pengusaha. Selanjutnya ada pemogokan liar, merupakan suatu pemogokan tidak sah yang terjadi selama jangka waktu kontrak sedang berlangsung. Kemudian ada pemogokan simpati. Pemogokan simpati terjadi bila suatu serikat pekerja melakukan pemogokan untuk mendukung pemogokan yang lainnya. Kemudian Sulistyo juga mengemukakan beberapa jenis mogok kerja. Yang pertama itu boikot. Boikot itu merupakan mogok kerja yang melarang setiap orang untuk bekerja dalam suatu pabrik. Yang kedua itu ada blockade. Blockade itu merupakan suatu mogok yang berusaha untuk mencegah pengangkutan barang-barang ke dalam suatu pabrik atau perusahaan. Yang ketiga itu ada off-maintening, yaitu suatu mogok yang berusaha memperlambat penyelesaian pekerjaan sehingga pengusaha itu mengalami adanya suatu kerugian. Kemudian ada Guilt Lease Taking. Guilt Lease Taking itu merupakan usaha pemogokan yang dilakukan pada sebagian pekerjaan dalam suatu pabrik. Kemudian ada Gehil Staking. Gehil Staking merupakan suatu pemogokan pada seluruh kegiatan pekerjaan di dalam pabrik. Kemudian ada Platsdelic Staking. Platsdelic Staking itu merupakan suatu pemogokan pada satu pabrik milik sebuah perusahaan yang memiliki beberapa pabrik. Yang terakhir itu ada Central Staking. Central Stake merupakan suatu pemogokan pada seluruh pabrik milik sebuah perusahaan. Kemudian Francois Dumas juga mengemukakan beberapa jenis-jenis mogok kerja. Yang pertama itu ada Wildcat Strike. Wildcat Strike itu merupakan suatu mogok kerja yang tidak teratur, yaitu mogok kerja yang tidak disetujui oleh serikat pekerja. Kemudian ada Piston Strike. Piston Strike itu merupakan suatu mogok kerja dengan pemberhentian oleh seluruh pekerja. Selanjutnya ada Secondary Boycott. Secondary Boycott itu merupakan suatu penyebaran selebaran pada konsumen untuk tidak menggunakan hasil produksi dari suatu perusahaan. Kemudian ada Buzzing Strike. Buzzing strike itu merupakan suatu mogok kerja dengan membuat adanya suatu kericuhan atau keributan. Kemudian ada sit down strike, yaitu mogok kerja dengan cara duduk di dalam perusahaan tanpa melakukan suatu pekerjaan sama sekali. Kemudian ada sympathy strike. Sympathy strike itu merupakan suatu mogok kerja dengan memperlambat pekerjaan, yaitu mogok kerja yang dilakukan ketika para pekerja masih bekerja, tetapi mereka bekerja sangat lambat sehingga target dari suatu perusahaan itu tidak tercapai. Yang terakhir itu ada green band. Green band itu merupakan suatu mogok kerja penghijauan, yaitu mogok kerja yang dilakukan untuk menekan agar perusahaan mengadopsi praktik-praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis mogok kerja beserta komparasi dengan negara luar. Ada salah satu jenis mogok kerja yang pernah dilakukan oleh pekerja perempuan di Sudan, Kenya, dan Kolombia, di mana mereka dapat menghentikan konflik perang di sana dengan para pekerja perempuan tersebut menyerukan untuk melakukan aksi mogok seks atau lebih dikenal dengan sexual strike terhadap kaum laki-laki. Tujuannya agar pemerintah dan kaum laki-laki yang mayoritas tentara meletakkan senjata mereka demi perdamaian. Budiono mengemukakan bahwa mogok kerja sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam tuntutan, yakni tuntutan normatif dan tuntutan tidak normatif. Tuntutan normatif yaitu tuntutan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, termasuk yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan tuntutan tidak normatif adalah tuntutan yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Berikut
merupakan jenis-jenis mogok kerja pada perselisihan industrial yang terjadi di India sebagai referensi, yaitu pertama, General Strike atau mogok umum, di mana para pekerja bersama-sama dalam satu pemikiran yang sama untuk berhenti bekerja terhadap pengusaha, di mana majikan mendapatkan suatu kerugian dalam jumlah besar karena proses pekerjaan yang terhenti. Kedua, mass casual leave merupakan sebuah cara yang dilampiaskan tentang keluhan para pekerja, di mana seluruh pekerja memutuskan untuk cuti pada waktu yang bersamaan terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh majikan. Ketiga, stay in, sit down, or pen down strike, di mana para pekerja berada di tempat kerja dan tahu kewajibannya untuk bekerja, namun mereka tidak bekerja, melainkan hanya duduk atau berdiam diri di dalam sebuah perusahaan. Terakhir, go slow, di mana para pekerja melakukan aksi pemogokan dengan cara penundaan atau perlambatan proses produksi yang dilakukan secara sengaja oleh para pekerja. Baik, kemudian pembahasan prinsip dan syarat mogok kerja akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ialah prinsip dan syarat mogok kerja. Komisi Kebebasan Bersyarikat telah menyatakan bahwa aksi mogok merupakan sebuah hak dan telah menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mendasari hak ini, di mana diperoleh semua hak lain pada tingkat tertentu. Dan yang mengakui bahwa hak mogok adalah salah satu sarana prinsip di mana para pekerja dan serikat buruh dapat mempromosikan dan membela kepentingan ekonomi serta sosial mereka secara sah. Selama bertahun-tahun, sesuai dengan prinsip ini, Komisi Kebebasan Bersyarikat juga telah mengakui bahwa aksi mogok ini bukanlah merupakan sekedar aksi sosial belaka. Lalu Komisi Kebebasan Bersyarikat juga telah menentukan syarat-syarat aksi mogok. Antara lain 1. Kewajiban untuk memberi pengumuman sebelumnya. Yang kedua, kewajiban untuk punya jalan lain ke prosedur konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Yang ketiga, kewajiban untuk mengamati quorum tertentu dan memperoleh persetujuan dari mayoritas yang telah ditentukan. Yang keempat, kewajiban untuk mengambil keputusan mogok melalui pemungutan suara secara rahasia. Yang kelima, pelaksanaan untuk mengambil keputusan mogok melalui pemungutan suara secara rahasia. Yang keenam, pelaksanaan tindakan untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Lalu yang terakhir ialah jaminan kebebasan untuk bekerja bagi para pegawai yang tidak ikut mogok kerja. Adapun syarat mogok kerja yang diatur dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang frasanya berbunyi, mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Seperti itu. Lalu ada bagaimana mogok kerja bisa dikategorikan tidak sah? Menurut pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mogok kerja yang tidak memenuhi persyaratan maka dianggap mogok kerja tersebut tidak sah. Lalu menurut pasal 6 Kepmenaker nomor 232/Men/2003, mogok kerja tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir. Lalu ada juga poin yang menyebutkan pemanggilan untuk kembali bekerja oleh pengusaha dilakukan 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari, dilakukan secara patut dan tertulis. Lalu ada poin juga yang menyebutkan pekerja yang tidak memenuhi panggilan dianggap mengundurkan diri. Lalu pada pasal 7 Kepmenaker nomor 232/Men/2003, mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum yang dilakukan ketika bertugas maka dikualifikasikan sebagai mangkir. Poin berikutnya, mogok kerja tersebut yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan dengan pekerjaannya dikualifikasikan sebagai kesalahan berat. Selanjutnya ada upaya penyelesaian mogok kerja yang akan dilanjutkan oleh Saef.
Mogok kerja dimaksudkan agar pekerja dapat mempunyai suatu mekanisme untuk menekan pengusaha demi terpenuhinya suatu tuntutan tertentu dalam perselisihan hubungan industrial. Hal ini menjadi sangat penting bagi pekerja yang secara umum posisinya hampir selalu subordinat dari pengusaha, karena mogok kerja dipandang sebagai suatu cara yang ampuh untuk mencoba menyeimbangkan posisi tawar dalam perselisihan hubungan industrial. Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. Perundingan dibuat pada hakikatnya selain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja atau buruh, juga untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, untuk mewujudkan kesejahteraan pengusaha, kesejahteraan pekerja atau buruh, dan kesejahteraan masyarakat. Perundingan yang menghasilkan kesepakatan dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi ketenagakerjaan sebagai saksi. Akan tetapi, jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, para pegawai dari instansi ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang. Jika di tempat ini pengusaha dan pekerja atau buruh tidak menghasilkan kesepakatan, maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja atau buruh atau penanggung jawab mogok kerja dapat diteruskan atau diberhentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali. Kemudian ada kasus mogok kerja yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada kasus dari PT Alpen Food Industry, dan yang kedua ada dari PT Dungo Reksa. Kemudian materi selanjutnya tentang lockout akan dijelaskan oleh Andra Dito Muhammad Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Dito Muhammad Wisnu. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lockout atau penutupan perusahaan. Ya, jika dalam suatu perselisihan dalam perusahaan terjadi antara pihak pekerja atau buruh dengan pihak perusahaan, maka pekerja atau buruh tersebut memiliki hak untuk melakukan mogok kerja. Nah, lalu hak apa yang dimiliki pihak perusahaan jika terjadi perselisihan tersebut? Yaitu hak untuk melakukan penutupan perusahaan atau lockout. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di situ dijelaskan bahwa penutupan perusahaan atau lockout adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh seluruhnya ataupun sebagian untuk menjalankan pekerjaan. Dalam pelaksanaan penutupan perusahaan juga dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang diatur. Lalu, dalam pasal 146 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan sebagai tindakan balasan terhadap suatu pemogokan yang menuntut hak-hak normatif. Hak-hak normatif di sini yaitu hak yang seharusnya diterima oleh pekerja atau buruh dan wajib diberikan oleh pihak pengusaha, seperti yang tercantum dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), ataupun dalam Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dapat dikatakan dengan kata lain, pelaksanaan penutupan perusahaan ini hanya dapat dilaksanakan jika materi tuntutan yang disampaikan oleh pekerja atau buruh ini tidak dicantumkan dalam dalam ketentuan normatif. Lalu dilakukan lockout ini juga sebagai akibat dari gagalnya suatu perundingan. Artinya sebelum melakukan penutupan perusahaan sudah dilakukan upaya penyelesaian perselisihan terlebih dahulu antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan yang juga dibantu oleh instansi pemerintah terkait. Namun dalam upaya tersebut tidak ditemukan titik temu atau upaya tersebut dikatakan gagal. Baru dapat lalu langkah berikutnya perusahaan boleh melakukan lockout. Nah, dalam pasal 147 juga dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tidak semua jenis perusahaan boleh melakukan lockout. Perusahaan yang tidak boleh melakukan lockout adalah perusahaan yang melayani kepentingan umum atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, seperti rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta
layanan transportasi seperti kereta api. Nah, dalam melakukan lockout juga, pihak perusahaan tidak boleh melakukannya sewenang-wenang. Ada tata cara yang diatur dalam undang-undang dalam melaksanakan penutupan perusahaan atau lockout, yaitu yang pertama, pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja atau serikat pekerja serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di lingkungan setempat sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum penutupan perusahaan dilaksanakan. Lalu dalam pemberitahuan tersebut secara tertulis sekurang-kurangnya memuat yang pertama, waktu dimulai dan diakhirnya penutupan perusahaan, alasan atau sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan, dan pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh pihak perusahaan. Nah, pemberitahuan secara tertulis ini boleh tidak disampaikan jika pekerja ataupun serikat pekerja melanggar prosedur mogok kerja seperti yang tercantum dalam ketentuan normatif, yaitu PP, PKB, PK, ataupun peraturan perundang-undangan. Nah, dalam melakukan lockout juga, pihak perusahaan tidak boleh melakukannya secara diam-diam. Artinya, harus ada komunikasi terlebih dahulu dengan serikat pekerja atau pekerja untuk menyelesaikan masalah dalam forum perundingan. Jika masalah tidak terselesaikan, baru boleh dilakukan lockout. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Najla. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman sudah menjelaskan secara mendetail terkait dengan apa itu lockout, lalu kemudian syarat-syarat perusahaan dalam melakukan lockout dan lain sebagainya. Di sini lebih kepada persiapan apa yang bisa dilakukan oleh serikat pekerja itu sendiri ketika kemudian perusahaan melakukan penutupan ataupun lockout. Yang pertama ialah diskusi mengenai tuntutan serikat pekerja ataupun buruh. Nah, diskusi ini kemudian menjadi hal yang sangat penting untuk dipahami sehingga nantinya tim perunding ataupun perwakilan daripada serikat buruh dapat kemudian menentukan hal-hal yang diinginkan, sehingga harus kemudian jelas dan clear diskusi mengenai tuntutan apa saja yang diinginkan oleh para serikat pekerja dan serikat buruh. Lalu kemudian materi lain yang tidak kalah pentingnya dan yang perlu didiskusikan adalah terkait dengan alasan atau sebab-sebab penutupan perusahaan. Hal ini harus dibahas secara tuntas disebabkan karena hal ini dapat kemudian mencegah terjadinya PHK massal ataupun PHK besar-besaran dan juga ketika nantinya terdapat situasi-situasi yang kemudian tidak diinginkan. Lalu kemudian ada pula proses perundingan. Nah, dalam proses perundingan ini wakil dari serikat pekerja ataupun buruh harus kemudian memahami secara betul materi yang akan dirundingkan baik dari sisi hukum ataupun aturan dari pelaksanaannya. Nah, lalu kemudian batasan-batasan apa saja sih yang diperuntukkan untuk perusahaan atas melakukan penutupan perusahaan tersebut. Memang kita mungkin kita sama-sama tahu bahwa memang perusahaan ini memiliki hak yang dijamin untuk melakukan sebuah penutupan perusahaan, yang ini terdapat di dalam pasal 146 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun kendati demikian perlu dan kiranya tetap ada batasan terhadap perusahaan tersebut. Ya, ini yang pertama, perusahaan tersebut tidak diperbolehkan bagi perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum serta kemudian tempat-tempat yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia. Jadi untuk tempat-tempat yang demikian itu perusahaan tidak boleh melakukan penutupan ataupun lockout. Nah, ini termaktub dalam pasal 147 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimana tempat-tempat yang dimaksud tersebut adalah seperti rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, kemudian pengolahan minyak dan gas, juga yang terakhir ada jasa kereta api. Nah, selain itu, selain daripada terdapat sektor-sektor yang dibatasi, perusahaan juga perlu kiranya dalam melakukan lockout wajib kemudian melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada buruh ataupun serikat buruh, kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, di mana hal tersebut perlu dilakukan paling lambat 7 hari sebelum lockout tersebut dilaksanakan. Baik, Prof, Bapak dan rekan-rekan sekalian,
bahwa tadi telah disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok 3 terkait materi mogok kerja bahkan lockout itu sendiri. Nah, bahwasanya mogok kerja memang menjadi hak asasi bagi para pekerja atau buruh karena memiliki dasar hukum yang kuat seperti dilindungi oleh Konvensi ILO, Deklarasi HAM, bahkan konstitusi-konstitusi di seluruh negara termasuk negara Indonesia yang telah melakukan aksi mogok kerja itu sendiri. Nah, mogok kerja memang harus dilakukan sesuai dengan aturan normatif dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan prinsip-prinsip yang sah. Nah, namun apabila mogok kerja itu tidak dilakukan dengan prinsip yang sah, maka mogok kerja tersebut dianggap sebagai praktik perburuhan yang tidak adil dan mengakibatkan sanksi bahkan pertanggungjawaban. Nah, namun tadi telah dijelaskan juga bahwa aksi mogok kerja itu yang dilakukan oleh para buruh tidak selamanya diterima oleh para pihak perusahaan. Maka dari itu ada bentuk upaya dari pihak perusahaan untuk melawan aksi mogok kerja sendiri dengan melaksanakan lockout atau penutupan perusahaan. Baik, teman-teman, kiranya telah kami sampaikan baik dari segi sosiologis, yuridis, dan filosofis. Karena benar adanya kata Sucipto Raharjo bahwa hukum tanpa ketiganya adalah mayat-mayat hukum. Mohon maaf bila ada tutur kata atau kalimat yang kami sampaikan lalai atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan oleh teman-teman di VN atau di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.